Baik, kembali lagi bersama kita di podcast Ngaji NU bersama komunitas Averus. Di samping saya sudah ada narasumber utama kita dalam Ngaji NU, yaitu Mas Fauzan Alfas. Di part yang sebelumnya kita sudah membahas buku Napak Tilas Nahdlatul Ulama yang jilid pertama dan jilid kedua. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji NU kita di buku Napak Tilas Nahdlatul Ulama untuk jilid yang ketiga dan keempat. Untuk jilid yang ketiga dan keempat ini, seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Mas Fauzan Alfas, untuk jilid yang ketiga isinya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, para tokoh-tokohnya, para pemimpinnya. Kemudian yang keempat nanti itu berkaitan dengan muassis Nahdlatul Ulama. Monggo Mas Fauzan, mungkin di jilid ketiga terlebih dahulu ada siapa saja tokoh-tokoh pendiri dan juga Rois Am dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat komunitas Averus yang menggagas acara ini, podcast tentang kita diskusi tentang perjalanan NU mulai tahun 1920, 26 sampai sekarang. Jadi kemarin sudah dibahas pengantar, tapi agak panjang walaupun kemantar. Saya belum membahas secara agak mendalam, belum mendetail sebetulnya yang 1-2 itu, cuman secara garis besar 1-2 itu adalah perjalanan sejarah, perjalanan hikmah NU. Kemudian jilid 3 itu PBNU. Jadi 1-2 itu sejarahnya, 3 itu pelaku sejarahnya, 4 juga pelaku sejarah, 5-6 itu juga pelaku sejarah karena itu muharrik. Kemarin sudah sebagian sudah ini. Ada hal-hal misalnya di jilid kedua itu kemarin hanya sepintas saja belum dibahas secara agak mendalam. Saya sampaikan sekali lagi, saya tidak akan terlalu terikat kepada naskah ini. Karena semua terkait sampai 20 jilid itu terhubung semua begitu. Barangkali nanti yang kita bahas kalau 1-2 itu kita membahas tentang hikmah NU itu pasti terkait dengan 3-4 dan seterusnya. Bisa jadi nanti dalam pembicaraan kita akan lompat. Lompat ke 3, kemarin sempat lompat ke 10 terus dan seterusnya. Secara garis besar begitu. Yang penting adalah kita akan ngaji bareng, berdiskusi tentang NU itu selama ini seperti apa, ngapain saja, dan siapa saja yang punya kiprah besar di NU. Kemarin sempat dibahas tentang di jilid 2 itu kan di bab pertama itu tentang Islam Nusantara, kita sudah bahas. Sempat ditanyakan bahwa kenapa Islam Nusantara penting dan dimasukkan ke dalam bahasan buku ini, karena memang Islam Nusantara itu adalah Islam menurut versi NU. Sederhananya begitu. Jadi Islam, pemahaman kita tentang Islam itu ya Islam Nusantara itu. Pertanyaan lebih jauh, apa sih Islam Nusantara? Ya Islam Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh NU.
Kalau secara gamblang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terkait dengan kenapa itu dipakai menjadi tema besar NU, terutama di muktamar yang ke-15 di Jombang. Ke-33 di Jombang. Tiga di Jombang. Sebetulnya itu hanya Penegasan. formalitas. Sebelum itu ya sudah lama, karena sejak berdiri Islam Nusantara ini ya sudah ada sebetulnya. Cuman kita mendefinisikan secara agak ini untuk mempermudah itu sejak 2015 itu. Walaupun sampai sekarang memang kita belum ada kesepakatan tentang apa sih sebetulnya Islam Nusantara. Cuman sederhana bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh NU. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah semua organisasi keislaman yang ada di Indonesia itu ngaku aswaja. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. NU terutama. NU itu mulai pertama berdiri sampai sekarang tetap konsisten bahwa NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lain kan belakangan baru ngaku sebagai Ahlus Sunnah. Itu yang membedakan. Kalau NU secara tegas, secara eksplisit di dalam ADART-nya, tujuan berdirinya NU itu adalah menjaga akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. iklan, nggak apa-apa. Semakin menarik. Kemudian kan pegang berapa itu? Ini jilid 4. Mas, aku minta yang 2, Mas. Jadi 2, Mas. Oh ya, Mas, ini Mas, sudah. Kemudian lebih lanjut, karena kemarin sudah disinggung yang Islam Nusantara, hanya biar nyambung saja. Jadi NU selama ini ngapain saja? Tema besar NU yang paling banyak direspon oleh banyak orang dan banyak kelompok itu Islam Nusantara. Tapi sebelum itu sebetulnya banyak hal yang mulai saja, misalnya sejak NU berdiri itu sebetulnya persoalan itu sudah muncul. Misalnya tentang Islam modern, tentang Islam puritan, tentang Salafi Wahabi, terakhir ada HTI, FPI, macam-macam itu. Makanya NU perlu mendeklarasikan bahwa Islam yang dipahami oleh NU itu Islam Nusantara. Itu sebetulnya secara tidak langsung bukan untuk mengcounter bahwa pemahaman kita tentang Islam di Indonesia itu tidak tunggal. Banyak. Termasuk NU. Jadi NU dengan Islam Nusantara itu memberitahukan kepada halayak bahwa ini loh cara NU memahami Islam. Kita punya metode aswaja menurut NU versi NU. Karena aswaja versi NU itu adalah aswaja yang bermadzhab. Kalau aswaja yang lain kan tidak bermadzhab. Sampai sekarang Wahabi itu ngaku Ahlus Sunnah. Iya. Sama. Cuman mereka menolak madhab. Itu bedanya sama kita. Nah, kita itu bermadhab. Aswaja menurut kita itu bermadhab. Secara sederhana kita rumuskan dalam Islam Nusantara itu. Karena Islam yang lain itu tidak mengakomodir tradisi. NU mengakomodir itu. Cara kita memahami Islam seperti itu. Kita mengakomodir juga yang lain, artinya mentoleransi paham yang lain, karena di Indonesia banyak paham itu. Islam saja banyak paham, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak pernah menyalahkan, dan Islam Nusantara atau NU tidak pernah menyalahkan yang beda dengan NU. Karena paham NU adalah ya ada toleransi, ada tasamuh, hidup, macam-macam itu. Selanjutnya selain Islam Nusantara, di sini ada di bab 3 misalnya itu ada NU dan gerakan Wahabi Salafi. Kalau itu jelas. Jadi sekarang mereka sangat sangat gencar sekali. Mereka tidak hanya melalui namanya Wahabi Salafi, tapi melalui misalnya di HTI ada masuk juga, di FPI masuk, sama semua.
Saya tidak akan membahas bagaimana NU berhadapan itu. Saya hanya akan menjelaskan bahwa perbedaan kita dengan mereka itu sebetulnya hanya cara memahami, cara menafsirkan Islam. Islamnya sama sebetulnya. Akidahnya bisa sama walaupun ada pemahaman yang beda, tapi cara memahaminya yang beda. Karena cara pemahaman yang beda ini berimplikasi kepada yang lain, kepada dalam soal ekonomi, politik. Karena awal kita harus jujur. Perbedaan pemahaman kita di Islam itu pertama awalnya bukan akidah, politik. Betul. Pertama yang membuat kita pecah itu pertama kekuasaan, politik, baru ke akidah. Okay. Dan terus ke yang lain. Kisah Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu politik itu masalah kekuasaan. Nah sekarang ada yang terbalik. Kasus Indonesia bukan politik sebetulnya. Awalnya misalnya NU dengan Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis. Itu sebetulnya perbedaan pemahaman kita tentang banyak hal berbeda kan gitu. Justru di bidang politik, khususnya di bidang politik kebangsaan itu banyak yang sama, relatif sama aja. Relatif sama gitu. Cuman memang ada hal-hal tertentu, ada momen tertentu yang sangat krusial itu berbeda. Kita selalu jadi pionir. Misalnya tentang penerimaan asas tunggal. Itu yang lain semua mengharamkan awalnya. Begitu NU mendeklar bahwa NU menerima asas tunggal pada tahun 84 di Sukoharjo itu, yang lain nggak berani menolak, terpaksa secara politik menerima, walaupun di dalam banyak yang tidak terima. Itu persoalan mereka. Itu adalah hal-hal yang menurut saya perlu banyak dipahami oleh warga NU atau pengurus NU, karena di NU juga nggak tunggal. Kalau kita mau jujur tentang asas tunggal itu, ada beberapa kiai yang sampai sekarang belum sepakat, bahkan sampai sekarang bahkan ada yang masih pro pada negara yang Islam. Kiai yang keluar secara formal keluar dari NU karena kasus NU menerima Pancasila. Ada itu. Cuman kita tidak perlu sebut itu siapa. Tapi ada kiai besar dan pondok besar. Bahkan ada di satu pesantren tertentu, pengasuhnya menerima, tapi ada yang lain nggak terima. Ya satu pondok. Biasa. Jadi di NU biasa begitu. Perbedaan itu biasa. Karena ada yang sangat keras itu karena dikaitkan dengan Pancasila, penerimaan kita kepada Pancasila dikaitkan dengan akidah. Dianggap sebagai sumber utama. Dianggap sebagai agama. Atau disamakan dengan agama. Padahal keputusan kita tentang itu sangat jelas bahwa Pancasila ya urusan negara, urusan kita berbangsa, akidah kita tetap sama. Akidah kita ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu memang yang paling toleran, paling lentur dalam memahami Islam. Kemudian tentang NU dengan gerakan khilafah atau HTI yang sampai sekarang masih ada. Bibit-bibitnya masih ada. Meskipun HTI-nya sudah bubar. Tapi anehnya masih ada, dan ada muncul di kelompok lain gitu, atau bikin lagi ada. Kalau kita mau jujur, sebetulnya kita di Indonesia ini di Islam secara umum, Islam menganggap kepemimpinan itu sebetulnya apa? Kepemimpinan negara. Menurut Islam. Apakah satu yang absolut? Atau rujukannya kemana? Jadi kitabnya, kalau menurut itu kitabnya apa? Yang ada salah satu kitab yang itu dikarang oleh Imam Al-Mawardi.
Al-Ahkam Sultaniyah, Sultaniyah nggih, itu Sultaniyah. menurut kitab itu kepemimpinan negara itu, apakah namanya raja, apa macam-macam, itu khalifah. Khalifah. Nggak ada di sana disebut presiden, karena memang saya tidak tahu, mungkin saat kitab itu ditulis belum ada istilah-istilah perdana menteri itu mungkin. Tapi menurut kitab itu, selama dia adalah pemimpin suatu, ya itu khilafah itu. Nah, itu kitabnya orang NU. Yang bukan kitabnya orang NU, yang dipakai kan beliau ini termasuk kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ada paham itu muncul di Indonesia, itu sebetulnya rujukannya kitab itu. Oke. Kalau merujuk ke proses pengambilan kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin kan juga berbeda-beda, mulai dari Sayyidina Abu Bakar yang itu prosesnya yang beda. Prosesnya berbeda-beda. Istilahnya yang mereka samakan. Sebetulnya khalifah yang 4 itu istilahnya bukan khalifah. Yang Abu Bakar, kayak Sayyidina Umar itu bukan khalifah, Amirul Mukminin. Beda. Khalifah itu kayaknya dipopulerkan oleh Muawiyah belakang itu. Itu sebetulnya istilah yang berlaku di dalam pemahaman pemikiran Islam. Di Indonesia terjadi, dan itu gerakannya adalah gerakan politik. Di Ahlussunnah wal Jamaah persoalan kepemimpinan itu bukan persoalan pokok. Oke. Jadi ya karena bukan persoalan pokok maka dianggap nggak penting. Maka pemahaman kita orang NU bahwa sejauh itu memberi kesejahteraan kepada rakyat, ya kita bela pemimpin itu. Tidak harus pakai sistem khilafah macam-macam itu. Beda dengan Syiah misalnya. Syiah itu menganggap kepemimpinan dalam Islam itu persoalan pokok, persoalan akidah. Maka mereka dianggap bagian dari akidah. Karena seperti itu pemahamannya, maka pemimpinnya bukan hanya harus Islam. Pemimpin agama juga pemimpin negara. Otomatis, dan harus otomatis begitu. Bukan harus Islam, harus Syiah. Karena itu bagian dari akidah mereka. Itu bedanya sama kita. Kita menjadi agak lentur. Kita itu maksudnya yang NU. Kalau yang lain, Islam yang lain di Indonesia walaupun mengaku Ahlussunnah ya tetap sama. Khalifah dalam pengertian politik, dalam pengertian struktur kepemimpinan. NU memahaminya tidak begitu. Makanya setiap gerakan Islam di Indonesia itu pasti bergesekan dengan NU. Oke. Lihat semua gerakan khilafah, HTI, Wahabi, bukan Masyumi, nanti DITI kita bahas nanti itu. Semua pasti bergesekan dengan NU. Karena pahamnya mesti tabrakan dengan paham NU. NU sebetulnya tidak tabrakan, hanya mentoleransi gitu. Sejauh itu pemikiran tidak apa-apa hidup di Indonesia. Karena kita tidak bisa menafikan pikiran. Tapi kalau sudah jadi gerakan politik, menjadi gerakan harakah politik itu, dan akan merubah dasar negara yang sudah disepakati bersama, yang menurut NU sudah final, ya maka pasti tabrakan dengan NU. Makanya HTI itu pasti berseberangan. Yang pertama diserang pasti NU. Selama ini selalu begitu. Semua, bukan hanya HTI sebetulnya. Semua kelompok yang DITI itu sebetulnya teman-temannya NU sendiri, bukan orang Masyumi. Betul. Orang Masyumi yang nggak puas begitu Masyumi dibubarkan, dia bikin kelompok. Kan toh ketua umum Masyumi kan yang salah satu penggagasnya Natsir kan, penggagasnya itu ya pasti dengan, karena NU saat itu dianggap pada saat tahun 50-an ya, di deklarasi itu kan sekitar 57 atau 59 kayaknya. DITI. Deklarasi DITI. Deklarasi itu.
bahwa ada negara Islam. Islam. Indonesia itu DTII di Jawa Barat di Tasik kan. Kartosuwiryo itu dulu ya teman-teman NU juga, bukan orang NU tapi teman-teman bareng kita berjuang sama di Indonesia, termasuk Natsir kan. Dan mereka juga orang Masyumi. NU awalnya kan juga Masyumi. Hanya beda pemahaman akhirnya secara politik, karena beda maka perbedaan itu sampai sekarang. Itu yang dilakukan NU pada masa-masa itu. Terus ada misalnya tahun-tahun 60-an itu di samping ada DITII itu ada tahun 65 itu kan PKI. Nah, saat itu posisi NU secara politik itu dianggap bukan bagian dari gerakan Islam menurut orang luar NU. Karena NU dianggap mendukung negara kafir, di negara yang tidak Islam. Makanya ada DITII itu. Dengan NU mendukung Nasakom, itu kan keluar dari Masyumi dan mendukung Nasakom, itu dianggap keluar itu dianggap mengkhianati umat Islam, dan mendukung Nasakom itu dianggap mendukung negara yang kafir. Posisi NU saat itu dianggap bukan orang Islam. Gerakan NU bukan gerakan membela Islam menurut mereka. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, jadi pada gerakan 65 itu NU malah orang pertama yang mendeklar bahwa PKI harus dibubarkan. Itu sebagai bukti selama ini kita kan dianggap secara politik kita ini bukan gerakan Islam gitu. Karena memang kita tidak pernah menamakan diri semua kegiatan NU itu gerakan Islam, bukan. Bahkan lebih banyak ke budaya kan gitu. Dibalut dengan budaya, seni dan macam-macam itu. Beda dengan gerakan Islam yang lain, pasti labelnya selalu Islam. Bajunya harus Islami dan macam-macam itu. Di NU beda. Nah, kasus ini di buku jilid 2 sebetulnya sebelum ketiga. Itu NU pada saat gerakan 30 September itu tanggal 30 malam pagi NU sudah keluarkan pernyataan tanggal 1 Oktober itu sudah membuat surat pernyataan bahwa NU mengutuk gerakan 30 September dan menuntut supaya PKI dibubarkan. Orang pertama. Hanya beda sekitar 6 jam. Sekitar 6. Ada beberapa catatan yang memang selama ini tidak banyak terekspos bahwa di waktu yang sama, jadi waktu itu yang mengeluarkan itu tidak NU sendiri, NU dengan Banumnya. Jadi ada Muslimat termasuk ada Ansor, ada Lesbumi, ada PMI termasuk Ansor saat itu juga bikin pernyataan sendiri bersama PMI. Seminggu setelah itu juga bikin pernyataan khusus tentang, tapi NU masih itu 6 jam setelah gerakan itu, setelah pembunuhan itu. Jadi 1 September pagi itu sudah keluar pernyataan NU. Itu sebagai bukti bahwa NU bukan bagian dari itu. Karena Pak NU dulu bergabung dengan Nasakom itu bukan untuk itu sebetulnya. Jadi hanya untuk, karena saat itu secara politik yang mewakili Islam sudah tidak ada. Karena Masyumi sudah keluar. Satu-satunya partai Islam kan hanya NU. Makanya NU harus masuk. Supaya apa? Karena kalau NU tidak masuk itu hanya ada dua yang berkuasa, ada nasional dengan PKI. Makanya NU itu masuk untuk mengawal, terutama mengawal Presiden Soekarno supaya tidak terseret dengan PKI. Itu pun masih terseret, ya diseret-seret gitu. Sampai sekarang itu masih orang-orang di luar ini masih
Itu alasan-alasan yang sifatnya apologis. Tapi NU sebetulnya sudah dalam banyak kesempatan sudah membuktikan itu. Dan setelah itu gerakan-gerakan demo dan macam-macam kelompok mahasiswa pemuda itu semua kan dikoordinir oleh kelompok NU. Kelompok NU. Ya. Terutama dari PBNU itu Pak Subhan kan. Pak Subhan ZE. Pak Subhan itu justru menggagas di malam yang sama itu ada pelatihan yang itu sifatnya adalah untuk menghadapi pemuda rakyat dengan Gerwani. Yang di malam itu juga pemuda rakyat dan Gerwani itu ada pelatihan khusus di Lubang Buaya di malam 30 September itu. Di tempatnya di Lubang Buaya. Pak Subhan menggagas di luar ini PMI, HMI langsung kelompok-kelompok Cipayung itu dihimpun untuk mengadakan pelatihan di malam itu juga. Tapi bukan di ada tempatnya ada. Yang ini memang belum terekspos. Sepertinya memang ini perlu pelacakan lebih jauh. NU sudah tahu, bukan NU. Jadi tokoh NU terutama Pak Subhan. Pak Sofan ya. Subhan. Kayaknya beliau sudah paham bahwa akan meletus itu. Beliau sudah makanya yang membentuk KAP macam-macam itu kan beliau akhirnya. Tokohnya pasti beliau. Karena rumah beliau itu jadi markas anak muda. Ada anak muda, baik yang NU maupun yang bukan. Baik yang Islam atau yang bukan, itu markasnya di rumah beliau itu. Itu sebagai salah satu indikasi bahwa NU sebetulnya secara politik tidak pernah terseret kemana, punya sikap sendiri. Bisa kita bayangkan seandainya NU tidak masuk ke Nasakom itu, Indonesia mungkin tidak seperti sekarang. Dan gerakan 30 September itu mungkin bukan itu. Lebih dari itu. Karena ada sangat mungkin presiden terseret. Walaupun sekarang ada banyak data terakhir itu yang walaupun tidak seret, diseret-seret gitu. Itu tentang kiprah NU di tahun-tahun. Kemudian ada HTI, kemudian tentang yang terakhir di jilid 2 ini ada tentang peran NU dalam dunia internasional. Itu khususnya tentang perdamaian dunia. Itu banyak kegiatan misalnya yang digagas oleh Pak Hasim. ICIS, Pak Said, macam-macam itu semua dalam rangka itu. Diteruskan itu dimulai dari gerakan Gus Dur dulu. Gus Dur di Melalang Buana, terus masuk ke kelompok-kelompok yang orang lain tidak masuk. Ini di kelompok lobby Yahudi Gus Dur masuk. Jadi lobby Yahudi itu pernah membuat suatu yayasan yang itu ketuanya malah Gus Dur. Jadi yang sekarang rame itu, nah itu ada Yayasan Ar-Rahma itu. Itu sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Jadi Gus Dur itu sudah kerjasama dengan ini. Kerjasama dengan Gus Dur. Orang ini yang membuka jalan Gus Dur ke lobby Yahudi, ke Amerika, macam-macam kelompok-kelompok yang pengaruh itu melalui orang ini. Karena teman dekat. Dan orang ini agamanya bukan Yahudi, Islam. Malah Islam gitu. Cuman dia orang Yahudi gitu loh. Jadi kayak begini, kayak orang Cina Islam. Ini Islam Haji. Siapa namanya? Tyler bukan. Siapa gitu. Dia tinggalnya di Jawa, di Jogja. Orang itu. Itu temannya Gus Dur. Temannya Gus Mus. Dia terakhir bikin Yayasan Ar-Rahmah. Bikin Yayasan Ar-Rahmah itu
yang kemana-mana gitu. Itu misalnya ada acara seminar di luar negeri kemarin, waktu ada seminar di Amerika, misalnya di Israel, itu kan yang diutus oleh Gus Mus, Gus Yahya. Gus Yahya kan. Betul. Yayasan Ar-Rahmah itu antara Gus Mus dengan Charles itu. Itu gak ada apa-apa sebetulnya. Dan menurut saya tidak mungkin berani dia mempengaruhi NU sebesar itu. NU sekuat itu. Mulai Gus Dur kok. Sejak dulu gerakannya begitu, bahwa NU berusaha masuk ke dunia internasional. Iya, masuk kepada kelompok-kelompok yang punya pengaruh, gitu loh. Jadi kalau selama ini kita di luar, misalnya kita membela perdamaian dunia khususnya Palestina, itu kan hanya ngomong, bikin pernyataan, tapi kan kita tidak punya peran apa-apa, karena kita kita ini sebetulnya kan bukan kelompok atau bukan negara yang punya pengaruh dalam hal ini. Padahal kita ini di undang-undang dasarnya adalah wajib hukumnya membela perdamaian dunia. Itu yang dilakukan oleh NU, khususnya Gus Dur. Mulai Gus Dur itu dilakukan Pak Hasyim, Pak Said dan seterusnya. Gus Yahya. Walaupun di dalam ada miskomunikasi, mispengertian, akhirnya ya kasus kemarin itu. Dulu yang tidak terima bukan orang NU, bukan pengurus NU. Orang luar NU. Sekarang di dalam. Itu bedanya. Orang saya tidak tahu. Saya tidak mau ngomentari itu karena ya itulah. Tapi gerakan ini sebetulnya bukan gerakan hari ini, itu dari sejak dulu sudah dilakukan itu. Kalau selain sebelum Gus, kalau yang tokoh-tokoh sebelum Gus atau ketua-ketua sebelum Gus Dur, peran NU di kancah internasional ada misalnya tentang konferensi Asia Afrika. Itu kan di Indonesia dibentuk. Betul. Dan penggagasnya kan ketua satu Pak Sehu. Pak Sehu malah. Panitianya yang bikin karena gagasannya kan dari Indonesia. Gagasan Indonesia bukan pemerintah Indonesia. NU yang punya gagasan itu. Disodorkan ke presiden, diterima, maka panitianya ya orang NU, ya ketua panitianya Pak Sehu. Makanya salah satu kemudian topik yang ada di Asia Afrika itu adalah kemerdekaan Palestina. Karena di dalam mulai itu sudah ada orang NU di situ. Ada. Bahkan yang menjadi sekjennya waktu itu, setelah itu Pak Sehu. Jadi ketua satu zaman apa? Zamannya Pak Idham Khalid. Pak Idham Khalid. Pak satu beliau. Pak Sehu ini adalah putranya Mbah Wahab. Putra tiri. Jadi ibunya itu istrinya Mbah Wahab di Surabaya. Jadi peran-peran NU di bidang perdamaian itu sudah lama dilakukan sebetulnya. Sampai sekarang itu sebetulnya. Walaupun sekarang menjadi masalah, ada pemahaman-pemahaman tentang perdamaian dunia itu sekarang sudah dibawa ke dalam NU oleh orang NU, supaya orang-orang pengurus NU terutama itu paham gimana caranya kita bergerak, dengan siapa kita harus bergerak. Tapi masalah kan di dalam, karena ya sekali lagi beda pemahaman kayaknya. Mudah-mudahan selesai aja, walaupun sekarang secara formal selesai. Kemudian selanjutnya di jilid 2 itu ada dokumen-dokumen historis produk-produk hukum, itu bisa di sendiri banyak sekali